Saudara, KPK menggelar program penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau PAKU Integritas yang melibatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024. Masing-masing kandidat menyampaikan gagasan anti korupsi di KPK pada Rabu malam. Menurut Ketua Sementara KPK, Nawawi Pumulango, PAKU Integritas bukan debat atau adu program. Lewat PAKU Integritas, KPK akan menyampaikan persoalan dan hambatan dalam penanganan kasus korupsi. Program PAKU Integritas telah dijalankan KPK sejak tahun 2021 dan kegiatan ini bertujuan menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi. Ketua KPK, Ketua Dewan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji mengembalikan kepercayaan publik bahwa KPK mampu dan punya kekuatan menindak pelanggaran korupsi. Dari sisi pemberantasan korupsi, Anies meyakini koruptor harus dimiskinkan untuk memberi efek jera. Karenanya rancangan undang-undang perampasan aset wajib dirampungkan. Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence sesuai dengan UNCAC yang harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang tidak kalah penting, kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik. Karena salah satu problem utama adalah justru karena proses politik pelibatan, baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Republik ini. Kemudian kita berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendukung pemberian sanksi bagi pejabat yang tidak jujur dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dan untuk mencegah perilaku korupsi, Prabowo menilai kualitas hidup para pejabat harus dijamin dan diperbaiki sehingga tidak ada lagi tindakan menyimpang yang dilakukan pejabat. Menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu kita tunggu delik pengaduan, tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan. Adapun menurut Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, digitalisasi keuangan bisa mencegah praktik korupsi. Ganjar mendorong regulasi yang mempunyai efek jera agar tidak terjadi konflik kepentingan atau memiskinkan koruptor dan menempatkannya di Pulau Nusa Kambangan bisa jadi opsi solusi terbaik. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami. Yang pertama, digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi
tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti menjadi komitmen. E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan, kalau tadi disampaikan Pak Gufron, koordinasi di antara kelembagaan yang ada dari APH. Kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun. Bapak Ibu, regulasi yang punya efek jera ini betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu. Dan tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan. Dan lalu kalau itu tidak terjadi, parent efeknya adalah kemiskinan korupsi. Saya kira Nusa Kambangan tempat terbaik untuk itu. Lalu bagaimana menilai janji para capres-cawapres dalam memberantas korupsi? Kita bahas bersama Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, sehat-sehat ya? Selamat malam Mbak Udi. Selamat malam. Saya mau ke Ibnu dan Pak Audrey. Selamat malam, saya mau ke Mas Zainur dulu. Mas Zainur, ini yang paling kompak pasangan 01 dan juga 03, kompak nih ya, bilang bahwa akan janji memiskinkan koruptor kalau salah satunya ini menjadi presiden gitu. Mungkin nggak sih pertanyaannya? Iya, itu janji yang menurut saya baik ya. Tinggal pertanyaannya bagaimana cara mewujudkannya. Bahkan menurut saya sebenarnya nggak usah janji nanti-nanti. Sekarang pun seharusnya partai-partai pendukungnya dapat menunjukkan itikat baik untuk memenuhi janji itu dengan cara apa? Segera membahas pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset kejahatan di DPR RI. Toh ini kan semua capres-capres ini kan ada partai pendukungnya. Bahkan ada 2 di antaranya adalah ketua umum partai. Kenapa harus nunggu pilpres nanti gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang dari substansi hukum ada beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang sangat urgent. RUU perampasan aset, RUU pembatasan transaksi uang kartal, mengembalikan independensi KPK dengan merevisi kembali undang-undang KPK, juga mengkriminalisasi illicit enrichment, trading in influence, dan yang terakhir adalah agar LHKPN itu bisa punya sanksi mulai dari administrasi sampai ke pidana, yaitu dengan merevisi kembali Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Tapi kan kita tidak dengar ya penjelasan para capres-cawapres ini di KPK, bagaimana sih caranya gitu ya? Kan caranya harus meyakinkan DPR. DPR itu siapa? Terdiri dari fraksi-fraksi, yaitu partai-partai pendukung mereka sendiri. Jadi ini kan semacam perang melawan diri sendiri gitu ya. Itu yang kita tidak dengar dari mereka, Mbak Audrey. Oke, jadi niatnya sudah baik, semuanya tinggal sebenarnya nanti aplikasinya gimana kalau salah satu ini terpilih ya, dan jangan mulai aja dari sekarang dulu gitu ya Mas Zainur ya. Betul. Ya, RUU perampasan aset kan sudah masuk di DPR, sudah dikirim surpresnya oleh Presiden. Sekarang bola ada di tangan DPR. Kenapa nggak bahas sekarang? Misalnya ini ada 2 ketua umum partai ya, ketua umum PKB dan ketua umum Gerindra. Kenapa 2 partai ini nggak tunjukkan kepada rakyat bahwa kami sangat serius memberantas korupsi. Kami akan dukung segera pengesahan RUU perampasan aset. Nah, tetapi jangan seperti draft yang sekarang. Saya baca draft sekarang itu memang hanya digunakan untuk kondisi tertentu, yaitu dalam hal seorang tersangka itu absen, meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya. Harus diberlakukan untuk semua jenis kejahatan korupsi, bukan hanya sekedar yang absen. Jadi itu sekali lagi Mbak, spiritnya adalah tunjukkan komitmen dalam aksi yang nyata, bukan dalam bentuk janji-janji. Oke, berbicara tentang komitmen aksi nyata pemberantasan korupsi, ini kan baru pertama kali diadakan ya pada saat Pilpres 2024 ini ya Prof ya. Kira-kira kenapa sih Prof baru diadakannya sekarang? Ada urgensi apa ini? Ya, urgensinya pertama Mbak, tadi kita evaluasi dulu juga. Terminologi fakta integritas. Fakta integritas itu sebenarnya janji pada diri sendiri, komitmen pada diri sendiri. Betul Pak Zainur, untuk melakukan tindakan sesuai perundang-undangan, menghindarkan dari perbuatan tercela.
diri sendiri, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang itu sudah ada fakta-fakta integritas. Fakta-fakta integritas, ada zona integritas, ada wilayah bebas dari korupsi, WB dan sebagainya. Itu seluruh kementerian ada, Mbak. Nah, pertanyaannya, kenapa indeks korupsi sampai sekarang itu anjlok? Kenapa pada departemen-departemen masih ada korupsi? Disinilah saya kira KPK mengundang calon-calon presiden, wakil presiden untuk mengingatkan kembali, mereformasi kembali. Apakah ada yang salah? Artinya saat ini bisa dibilang paling genting begitu karena banyak contohnya menteri yang terjerat korupsi. Iya betul, berapa menteri yang kena, berapa gubernur yang kena, berapa tokoh-tokoh partai yang kena. Hampir semua lini, Mbak. Jadi kalau kita lihat janji Pak Jokowi terhadap konsep revolusi mental, ini kayaknya gagal. Nah, disinilah saya kira capres-capres yang sekarang akan dipilih ini mengingatkan kembali, membuat janji kembali pada diri sendiri. Berani atau tidak? Karena dalam hal seperti ini, Mbak, sebetulnya dari segi peraturan cukuplah. Memang ada yang kurang. Misalkan, contoh, dulu undang-undang korupsi. Sekarang itu enak sekali, Mbak, undang-undang korupsi, Mbak. Ketika tidak mampu membayar uang pengganti, disubsidiarkan dengan pidana kurungan. Hasil penelitian kami, beberapa terpidana korupsi lebih baik menjalani pidana. Daripada apa? bayar ya. Nah, iya, konsep kemiskinan nggak jalan. Oke, artinya bisa dibilang tetap punya uang nih ya, asal ya lama aja 3-6 bulan lah nggak masalah gitu ya Prof ya. Masih tajir Mbak Audi kan gitu kan. Oke. Oke, nah salah satunya sebenarnya berbicara soal yang sudah banyak terkena kasus korupsi, Prof dan juga Mas Zainur dulu deh. Ini kan Pak Prabowo, kemarin Capres Pak Prabowo bilang kalau naikin aja gaji pejabatnya, alias menaikkan kualitas hidup penyelenggaranya. Nah ini mungkin kalau misalnya gajinya dinaikkan, gajinya sudah naik, itu nggak akan ada lagi korupsi Mas Zainur. Mungkin nggak tuh kayak gitu? Ya, pertama saya pro kesejahteraan penyelenggara negara. Tapi harus diingat ya, tawaran obat harus sesuai dengan penyakitnya. Apakah benar korupsi yang terjadi di Indonesia itu mayoritas disebabkan oleh gaji yang kecil? Saya jawab tidak. Atau kalau mau anekdotal, kita lihat misalnya Rafael Alun sekarang sedang disidang. Atau misalnya Hakim Agung, take home pay-nya lebih dari 200 juta. Apa itu kurang gaji? Enggak kan? Jadi kalau corruption by need, korupsi karena kebutuhan dilakukan oleh pegawai-pegawai tingkat bawah, itu cocok untuk dinaikkan gajinya. Solusinya adalah gaji yang dinaikkan. Tetapi kalau corruption by greed, korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi bukan gaji. Mau digaji berapapun mereka akan tetap serakah. Kenapa mereka korupsi? Karena tidak ada sistem yang memastikan ketika mereka melakukan perbuatan korupsi, mereka akan menerima konsekuensinya. Lemahnya pengawasan, lemahnya akuntabilitas, rendahnya transparansi. Kan ada laporan harta kekayaan Mas Zainur. Ya, kalau LHKPN sampai sekarang kan memang penyebabnya adalah tidak ada sanksi yang tegas. Kalau lapor, isinya nggak benar, nggak ada sanksinya. Kalau tidak lapor pun tidak ada sanksinya. Jadi sekali lagi, bahwa tawaran untuk menaikkan gaji itu tidak cocok untuk yang sudah tinggi gajinya. Saya setuju kalau memang semua mau dinaikkan gajinya, tetapi itu tidak akan pernah menyelesaikan perkara korupsi. Harus sistematis ya, dibarengi dengan itu tadi. LHKPN-nya disertai dengan sanksi sehingga dapat menjadi baseline ketika ada illicit enrichment dan unexplained wealth. Yang kedua adalah adanya undang-undang perampasan aset, sehingga dengan nanti metode pembuktian terbalik, penyelenggara negara yang hartanya tidak wajar, tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, harus membuktikan itu berasal dari perolehan yang sah. Kalau gagal, maka dirampas untuk negara. Dan proses pidananya juga dijalankan oleh aparat penegak hukum. Jadi nggak bisa masalah korupsi ini dijawab dengan satu pil ajaib yang disebut dengan menaikkan gaji. Nggak bisa, itu kecuali untuk mereka. Jadi bukan solusinya ya? Kecil, gitu ya. Karena gridnya rakusnya tadi itu ya? Betul. Oke, kalau misalnya dari 03 nih, Prof, ini kan bilang harusnya digitalisasi keuangan. Ini efektif nggak untuk cegah korupsi? Padahal kan kalau di kementerian juga kalau mau pengadaan barang jasa juga semuanya juga sudah e-katalog, tapi tetap aja bocor. Iya, ya tidak jamin. Karena digitalisasi itu kan pada saat pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan, ini suatu sistem, Mbak. Suatu sistem pra, sedang, dan sudah. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, walaupun sudah ada LPSE, ada e-katalog, itu perencanaan itu dari awal. Makanya kalau kita lihat penyidik KPK melihat suatu kasus korupsi, cek dulu perencanaannya seperti apa, bagaimana harganya. Itu hingga yang terjadi tidak jaminan juga, tapi itu sebagai syarat. Betul, untuk urusan-urusan kecil ya, perkara-perkara kecil ya, tapi perkara besar ada suatu
mindset yang besar, kemenangan pada siapa, untuk siapa, dan bagaimana. Kita lihat Mbak, hampir semua kan seperti itu. Temuan PPATK kemarin juga kita lihatnya seperti itu. Nggak ada yang tidak digital, semua digital Mbak. Nah, kalau gitu pertanyaan terakhir untuk Bapak-Bapak ini, gimana untuk mengembalikan juga kepercayaan independensi dari KPK yang juga sudah tergerus ya, sempat tergerus karena Ketua KPK sebelumnya ini terjerat juga dalam dugaan kasus korupsi, Firly Bahuri. Prof. Ya, sifat integritas. Oleh karena itu ke depan, di dalam perjanjian integritas yang pada diri sendiri, coba kita sudah tidak menganut asas praduga tak bersalah, tapi meletakkan budaya malu. Begitu ada dugaan, langsung mundur. Ini saya kira memberikan efek jerah. Jadi kita berkaca pada negara Jepang, Korea. Sekarang kan tidak. Semua proses hukum dulu, kita hormati hukum. Ini nggak ketemu Mbak. Jadi banyak cara. Budaya malu ini yang agak sulit di kita itu. Sehingga malah ketawa-ketawa bertahan pada suatu proses pembuktian. Sehingga ketika budaya malu tidak ada, kita adalah krisis keteladanan dan kepemimpinan. Itu yang terjadi. Oke, kalau gitu dari Mas Zainur sendiri gimana caranya untuk juga mengembalikan independensi KPK dengan komitmen para capres ini? Ya, pertama betul, harus kembalikan independensi dengan cara revisi kembali Undang-Undang 19 2019. Keluarkan KPK dari bawah kekuasaan eksekutif. Independenkan KPK dari semua aspek, mulai dari sumber daya, kewenangan, sampai operasional. Jangan isi orang-orang KPK dari lembaga lain seperti dari Polri. Biarkan KPK rekrut sendiri penyidiknya secara independen. Yang kedua, tidak bisa hanya undang-undangnya saja, KPK-nya sendiri juga harus taubat. Dengan cara apa? Mengakui kesalahan, jangan denial seperti Alex Marwata. Akui bahwa KPK itu sedang sakit kronis gitu ya, kemudian meminta maaf kepada publik, kemudian lakukan review kelembagaan mengenai kelemahan-kelemahan yang terjadi di internal, dan berikan program-program perubahan agar tidak terulang lagi ke depan sampai Ketua KPK menjadi tersangka dan sekarang 93 pegawai sedang menghadapi proses persidangan etik karena diduga melakukan pemerasan, menerima suap dan gratifikasi di rutan KPK, Mbak. Ya, dan memang tugas berat menanti ya untuk Presiden terpilih 2024. Terima kasih Prof. Hipnu, terima kasih Mas Zainur, sehat selalu semuanya Bapak-Bapak.